Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dalam pembelajaran IPS pada hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang saluran mobilitas sosial dan dampak dari mobilitas sosial ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian diharapkan nanti mampu mengidentifikasi jenis-jenis saluran mobilitas sosial dan dampak yang ditimbulkan dari mobilitas sosial ini. Nah, mari anak-anak sekarang Ibu akan bahas satu persatu. Yang pertama yang akan Ibu bahas yaitu tentang saluran mobilitas sosial. Sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang apa itu mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial ini merupakan perpindahan status seseorang atau kelompok ke status yang lain. Ingat ya, mobilitas sosial sudah pernah kita pelajari. Ada vertikal naik, ada yang vertikal turun. Sehingga perpindahan status ini, mobilitas sosial ini, ada yang sifatnya meningkat status atau bahkan statusnya menjadi turun. Nah, biasanya mobilitas sosial ini hanya terjadi pada masyarakat yang terbuka. Beda dengan ketika masyarakat menerapkan sistem kasta. Sepinter-pinternya orang, kalau dia ada dalam kasta yang paling rendah, maka dia tidak akan bisa menjadi kasta yang ada di atasnya. Itu tidak akan bisa. Makanya kita bersyukur sekarang hidup di zaman di mana masyarakatnya terbuka terhadap peningkatan status ini. Nah, sekali lagi tidak hanya bentuk-bentuk mobilitas sosial yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang saluran mobilitas sosial. Artinya saluran ini apa? Artinya lewat jalur apa seseorang bisa melakukan mobilitas sosial. Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama adalah melalui jalur angkatan bersenjata. Nah, dalam sistem militer atau kepolisian, dia memiliki aturan sendiri. Bagi prajurit yang memiliki prestasi, memiliki kemampuan, maka akan terjadi kenaikan pangkat, jabatan begitu. Dan berlaku juga sebaliknya, bagi mereka yang melanggar aturan, dia akan diturunkan jabatannya atau mungkin lebih parahnya dia akan dikeluarkan dari angkatan bersenjata ini. Itu yang pertama. Saluran yang kedua adalah melalui lembaga keagamaan. Contoh, dalam hierarki gereja Katolik, itu mobilitas sosial ini pun terjadi. Ketika seorang pastor diangkat menjadi seorang uskup, uskup diangkat menjadi kardinal dan selanjutnya. Nah, atau secara umum bisa diartikan seperti ini. Meskipun setiap agama mengajarkan bahwa semua manusia di hadapan Tuhan itu adalah sama, tetapi Tuhan akan senang jika manusianya mau berusaha untuk mengubah nasibnya. Ingat, nasib itu hanya bisa diubah dengan bekerja keras. Takdirlah yang bisa diubah melalui doa. Yang ketiga, salurannya adalah saluran pendidikan. Lembaga pendidikan ini paling sering digunakan untuk melakukan mobilitas vertikal naik. Nah, contohnya orang yang hanya lulus SD dengan orang yang lulus dari S1 atau S2 dan lain sebagainya, dia punya status yang lebih tinggi dibanding yang SD tadi. Nah, motivasi seseorang ini bisa juga untuk merubah nasib. Jadi motivasi seseorang untuk bersekolah tidak hanya menjadi pandai, tapi untuk mengubah nasibnya. Karena apa? Ketika dia bersekolah, dia mendapatkan ijazah. Nah, kalau di Indonesia ijazah ini berguna untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Nah, dengan ijazah dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan, biasanya seseorang itu diangkat menjadi pejabat-pejabat penting di dalam masyarakat. Yang keempat adalah organisasi politik, ekonomi, maupun keahlian. Nah, organisasi ini bisa menjadi jembatan untuk seseorang meraih prestis tertentu. Contoh, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, tentunya dia punya prestis yang berbeda dibandingkan dengan dokter biasa. Kemudian ketua partai, dia punya prestis yang berbeda, prestis yang lebih tinggi dibandingkan dengan anggota partainya. Yang terakhir, yang kelima yaitu melalui jalur perkawinan. Nah, kita tidak bisa memungkiri ya anak-anak bahwa di masyarakat itu ada saja orang yang melakukan perkawinan ini karena melihat
harta seseorang. Hal ini sangat berkaitan ya dengan mobilitas sosialnya. Orang yang menikahi pria atau wanita yang kaya dianggap akan mengubah statusnya menjadi lebih tinggi. Bagaimana tidak, yang tadinya mereka ada di ekonomi menengah ke bawah, ketika dia menikah dengan orang yang kaya, statusnya dia akan berubah menjadi lebih tinggi. Yang berikutnya, anak-anak yang akan kita pelajari yaitu tentang dampak mobilitas sosial. Nah, ternyata mobilitas sosial ini juga memiliki dampaknya, baik itu positif maupun negatif. Dampak positif yang pertama yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju. Artinya apa? Artinya terbukalah kesempatan yang seluas-luasnya bagi seseorang untuk pindah dari satu status ke status yang lain. Tentunya statusnya yang lebih baik begitu ya. Yang kedua, dampak positifnya yaitu mempercepat tingkat perubahan sosial. Tentunya tingkat perubahan sosial ini ke arah yang lebih baik. Nah, perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, hal ini berarti perlu peningkatan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, dampak positifnya yaitu meningkatkan persatuan. Contohnya, seseorang yang naik statusnya, ia harus menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru yang sama. Nah, kalau masyarakat menerimanya, maka muncullah persatuan sosial ini. Berikutnya adalah dampak negatif mobilitas sosial. Yang pertama adalah terjadinya konflik. Dalam dunia kerja, seseorang untuk mau naik jabatan ke yang lebih tinggi itu terjadi persaingan sangat wajar. Tetapi akan menjadi tidak wajar kalau persaingan itu justru mengarah pada konflik. Jadi ketika seseorang ingin naik statusnya, pasti persaingan itu akan terjadi. Bahkan persaingan itu tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan terjadinya konflik. Yang terakhir adalah gangguan psikologis. Nah, biasanya orang yang punya jabatan itu kadang suka merasa khawatir kalau suatu saat dia kehilangan jabatan. Selalu ada dalam pikirannya, kenapa ya si orang ini selalu dekat dengan saya? Apakah orang ini akan merebut jabatan saya? Nah, itu biasanya terjadi pada orang-orang yang punya jabatan. Ada gangguan psikologis di dalam dirinya. Nah, anak-anak, itulah pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang saluran mobilitas sosial dan juga dampak yang ditimbulkannya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.